Shalom, kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Seperti biasa, kita selalu berdoa dan berharap untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih, agar kita selalu dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Amin. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul Mengapa Persembahan Kain Ditolak, atau lebih tepatnya tidak diindahkan oleh Tuhan. Seringkali kita berpikir kalau kita sudah memberikan suatu persembahan bagi Tuhan, maka pasti Tuhan disenangkan hatinya. Itu pemikiran manusia. Tetapi menurut kehendak Tuhan, harus ada suatu syarat yang harus dipenuhi ketika kita mengadakan persembahan. Jadi tidak secara otomatis semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu pasti 100% menyenangkan hati Tuhan. Hal ini seringkali terjadi misalnya ketika dalam suatu pelayanan, di mana untuk tim penyembahan misalnya saya ambil contoh, yaitu tidak melakukan persiapan dengan baik, bahkan mendadak. Lalu dengan asumsi sendiri, maka para pelayan Tuhan itu mengatakan, ya Tuhan tahulah, yang penting kan kita sudah melayani dengan hati. Atau mereka juga dapat mengatakan kita kan sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan seterusnya. Jadi perkataan-perkataan semacam ini hendaklah lebih hati-hati diperkatakan oleh pelayan-pelayan Tuhan, karena sesungguhnya perkataan-perkataan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mau dikatakan yang terbaik kalau latihan saja malas-malasan, datang terlambat, tanpa persiapan-persiapan yang diperlukan, dan seterusnya. Apalagi kalau pelayanan itu hanya karena terpaksa, tidak enak dengan pendeta atau bapak gembalanya. Demikian juga dengan persembahan yang berupa materi. Jangan dipikir yang terpenting kita sudah memberikan persembahan, tetapi kita menutup mata dari mana asalnya dana atau uang yang kita persembahkan tersebut. Apakah kita melakukan atau mendapatkannya dengan cara-cara yang baik, atau justru yang sebaliknya? Atau apakah dalam pemberian atau persembahan tersebut kita mengharapkan suatu imbalan atau suatu timbal balik daripada Tuhan? Juga bagaimana kehidupan kita sehari-hari, dan seterusnya. Jadi memberi suatu persembahan itu tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai persembahan yang dilakukan Kain dan Habel. Untuk itu mari kita lihat di kitab Kejadian 4 ayat 3-5. Saya akan membacakannya bagi jemaat Tuhan yang terkasih. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi tidak disebut untuk apa persembahan tersebut, korban bakaran, korban ungkupan, korban keselamatan, dan seterusnya. Hanya dikatakan korban persembahan. Keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita akan mempelajari lebih detail, yaitu ayat per ayat. Kita lihat dulu yang pertama, di kitab Kejadian 4 ayat 3 tadi. Setelah beberapa lama waktunya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ada beberapa tafsiran yang mungkin dapat kita lakukan berdasarkan ayat ini. Misalnya pertama, bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Itu yang dimaksudkan hasil tanah adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tentunya, yaitu berupa sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Karena di ayat 2 dikatakan bahwa pekerjaan Kain
adalah petani. Jadi Kain mempersembahkan sebagian dari hasil kebun atau tanah garapannya. Karena pada waktu itu tentu belum ada yang berjualan atau belum ada pasar seperti yang ada pada saat ini. Ataupun mungkin kalau ada, maka Kain pasti akan menjual hasil tanah tersebut. Lalu dari hasil tanah tersebut akan dibelikan hewan korban, misalnya kambing domba. Atau mungkin pada waktu itu belum terfikirkan oleh Kain bahwa dia dapat melakukan transaksi barter dengan Habel. Jadi Kain memberikan hasil pertaniannya kepada Habel, Habel memberikan kambing dombanya kepada Kain. Tetapi semua itu sebenarnya bukan alasan yang tepat untuk tidak mengindahkan persembahan yang dilakukan oleh Kain. Karena akan kita lihat pada ayat selanjutnya, apakah seseorang itu diperbolehkan memberikan persembahan berupa hasil pertanian kepada Tuhan, atau hanya satu-satunya yang berkenan adalah korban kambing domba atau korban hewan. Kalau kita perhatikan di kitab Imamat misalnya, pasal yang berbicara tentang korban sajian itu ternyata tidak memakai hewan, tetapi boleh memakai tepung, boleh memakai minyak, kemenyan, dan seterusnya. Yang terpenting adalah hasil yang terbaik. Di Imamat 2 ayat 1 mengatakan, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak dan membubuhkan kemenyan di atasnya. Jadi kalau kita perhatikan ayat tersebut, maka tepung yang terbaik, minyak dan kemenyan itu semuanya merupakan hasil pertanian atau hasil dari tanah. Jadi untuk guru-guru di sekolah minggu, saya ingin memberikan masukan bahwa dalam menceritakan tentang peristiwa persembahan Kain dan Habel ini, jangan lagi mengatakan Kain mempersembahkan sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak baik, apalagi yang busuk. Karena jelas di Alkitab mengatakan bahwa Kain memberikan tepung, yaitu persembahan yang terbaik. Hal ini perlu diluruskan agar dalam mengajar guru-guru sekolah minggu itu tidak jatuh ke dalam dosa, karena tidak memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan, dan dengan demikian juga tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anak sekolah minggu. Dengan demikian kalau kita baca di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Lama, ada persembahan buah sulung atau persembahan hasil pertama. Jadi kalau pekerjaan Kain adalah petani, maka tentu Kain memberikan persembahan buah sulungnya, yaitu berupa hasil dari tanah, bukan anak sulung. Jadi menurut hemat saya adalah tidak tepat kalau persembahan Kain itu tidak dihidangkan oleh Tuhan, karena bukan berasal dari hewan, karena tidak ada darah yang tercurah. Pencurahan darah hanya berguna untuk korban bakaran, korban penghapusan dosa, korban keselamatan, korban ukupan, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau melihat dari korban daripada Kain itu, mungkin kesalahan Kain adalah tidak memberikan mungkin kemenyan dan minyak supaya ketika dibakar menjadi bau yang harum. Kemudian dapat kita lihat misalnya sekarang mengenai Habel, yaitu di kitab Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Habel, sekali lagi yang pekerjaannya adalah seorang gembala, mempersembahkan anak sulung domba yang tambun, karena dikatakan tadi ada lemak-lemaknya, ya kan? Maka itu berarti anak domba sulung yang tambun. Dan memang di dalam kitab Imamat itu merupakan korban bakaran atau korban keselamatan atau korban penghapusan dosa yang sangat disukai oleh Tuhan karena baunya yang menyenangkan hati Tuhan. Namun sekali lagi, apa yang sebenarnya membuat kedua persembahan itu berbeda?
Padahal dari pemaparan tadi keduanya adalah baik di mata Tuhan. Tetapi mengapa hasil yang diperoleh kedua orang tersebut adalah berbeda? Mari kita belajar lebih dalam dan teliti lagi. Pada Habel, yaitu di ayat 4 dikatakan Tuhan mengindahkan Habel. Saya ulangi lagi, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi Tuhan tidak hanya memperhatikan atau mengindahkan atau menerima persembahan Habel saja, tetapi terlebih dahulu Tuhan mengindahkan Habel. Karena kata Habel itu diletakkan di depan sebelum persembahan Habel. Mengapa Tuhan mengindahkan Habel terlebih dahulu? Karena kalau kita baca cerita mengenai Habel, maka perilaku Habel itu jauh lebih baik daripada Kain. Habel adalah seorang yang baik, tata caranya baik, menghormati kakaknya Kain. Yaitu ketika Kain memintanya untuk pergi ke padang, maka Habel tanpa banyak bicara dia mengikuti permintaan daripada kakaknya. Walaupun di akhir cerita tersebut kita tahu bahwa akhirnya Kain membunuh Habel. Kemudian kita lihat apa sebenarnya terpenting dari suatu persembahan. Suatu persembahan terpenting daripada Habel ini adalah dikatakan iman percaya dari Habel itulah yang membuat persembahannya diterima atau diindahkan oleh Tuhan. Dan hal ini dapat kita baca di kitab Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi Habel itu karena imannya dia dibenarkan. Karena Allah berkenan atas persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi salah satu faktor Habel maupun persembahan Habel itu diindahkan oleh Tuhan. Karena Habel percaya kepada Tuhan. Walaupun Habel tidak pernah melihat Tuhan atau Tuhan tidak pernah langsung berfirman kepada Habel. Namun Habel dalam kehidupannya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja atas kehidupan di dalam manusia ini. Maka ketika dia mempersembahkan persembahannya itu, dia memakai hatinya. Dia percaya bahwa apa yang dipersembahkan itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Habel mempersembahkan persembahannya itu tidak hanya seremonial saja. Jadi menyiapkan mezbah misalnya, kemudian memotong hewan korbannya, kemudian menaruh, membakar, tidak. Tapi dia percaya ketika dia mempersembahkan persembahannya itu, maka Tuhan pasti disenangkan. Inilah salah satu faktor yang terpenting kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Lalu kita lihat bagaimana dengan Kain. Kita tahu cerita tentang Kain. Kain adalah seorang yang berperilaku kurang baik atau boleh dikatakan pemarah. Bahkan dia juga seorang pembunuh pertama di dalam Alkitab. Jadi kita tahu bahwa ketika Kain dan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, karena Kain itu tidak bertobat, tidak mau berintrospeksi terhadap dirinya sendiri, apa kesalahannya. Seperti kita ketahui, ketika kita masih mempunyai masalah dengan seseorang, maka persembahan kita itu tidak akan diterima dengan baik atau tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu dapat kita lihat di Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi jelas di Matius 5 ayat 24 ini menginginkan kita supaya membersihkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi Kain dan persembahannya itu tidak diindahkan karena Kain masih mempunyai masalah dengan Habel. Kain tidak menyukai Habel sehingga akhirnya Kain membunuh Habel. Untuk itu, mari jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita memberikan persembahan, maka bersihkan terlebih dahulu hati dan pikiran kita dari sesuatu yang berdosa. Karena percuma saja, apapun yang kita lakukan jika keadaan kita masih seperti itu, maka persembahan kita akan menjadi sia-sia.
berdamailah dulu dan bersihkan lebih dahulu semua apa yang mengganjal di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Setelah ada damai sejahtera, setelah hati kita bersih, baru kita bersekutu, baru kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau di perjanjian lama memang seringkali ditekankan untuk memberikan korban bakaran karena kita sudah hidup. Namun karena kita sekarang sudah hidup dan kasih karunia, maka iman kita lebih dituntut berbicara daripada sekedar memberikan korban bakaran. Sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan untuk Habel. Tuhan sudah tidak terlalu lagi memperhatikan korban bakaran kita atau korban persembahan kita. Tetapi yang jauh lebih penting lagi, Tuhan menginginkan supaya hidup kita yang kudus, yang berkenan di hadapannya, yang sesuai dengan kehendaknya. Dan itu dapat kita baca di Roma 12 ayat 1, ayat yang sangat favorit, yaitu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ayat tersebut di atas sudah sangat jelas. Kita sebagai umat Kristiani jangan lagi berpikir yang terpenting kita datang ke gereja, kita memberikan persembahan. Tetapi yang terpenting adalah kita mau memberikan hidup kita kepada Kristus yang sudah menebus atau membayar dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal, yaitu mati di kayu salib. Namun sekali lagi bukan berarti kita tidak perlu memberikan persembahan. Lalu sehingga kegiatan Tuhan atau pekerjaan Tuhan itu menjadi terhambat. Tentu itu harus kita lakukan. Kita harus ikut berpartisipasi di dalam kegiatan gereja, di dalam kegiatan pekerjaan Tuhan, dan itu yang memang membutuhkan dana atau persembahan dari jemaat Tuhan yang terkasih. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah jauh lebih penting tidak hanya ketika kita berada di dalam gereja, tetapi juga berada di luar gereja. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu memang sudah menunjukkan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Demikian juga dapat kita lihat jemaat Tuhan yang terkasih pada tempat yang sama, pada gereja yang sama, pada waktu yang sama, pada khotbah yang sama, pada penyembahan dan puji-pujian yang sama. Tetapi yang diterima oleh jemaat Tuhan itu berbeda-beda. Kalau kita bisa memberikan hati kita, maka kita berarti sudah menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah tersebut. Namun sebaliknya, kalau kita ke gereja hanya kita berpikir bahwa yang terpenting adalah memberikan persembahan, lalu selama ibadah itu hati dan pikiran kita terbang kemana-mana, apalagi terus memakai handphone kita untuk browsing, untuk hal-hal yang tidak perlu, maka itu pasti tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi renungan pagi hari ini, mari kita renungan kembali. Biarlah firman Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang terkasih. Sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.